Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atafari Arkana dari kelas 10 Sija 2. Hari ini saya akan mereview buku berjudul Bumi. Pertama kali saya melihat buku ini, saya benar-benar tidak memiliki ekspektasi apapun. Saya hanya tahu bahwa buku ini adalah rekomendasi dari teman saya yang mengatakan bahwa novel ini berhasil membuat moodnya seperti roller coaster. Saat mulai membacanya, saya masih tanpa ekspektasi apapun. Tidak tahu apa yang akan saya temui, namun justru itulah yang membuat pengalaman membaca buku ini menjadi menarik dan seru. Buku Bumi ini merupakan salah satu karya dari penulis terkenal yang memiliki nama panggung Tere Lee. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bukunya, yuk berkenalan dengan Tere Lee, pembuat buku Bumi ini. Tere Lee yang memiliki nama asli Darwish, lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dalam keluarga petani sederhana. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN 2 Kikim dan SMPN 2 Kikim, Kabupaten Lahat. Kemudian melanjutkan ke SMA N9 Bandar Lampung. Setelah itu, ia berhasil diterima di Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Darwish bekerja sebagai akuntan sebelum memulai karir menulisnya. Nama pena Tere Lee diambil dari bahasa India yang berarti untukmu, terinspirasi dari lagu dalam film Veer Zara. Ia mulai menulis novel pada tahun 2005 dan sejak saat itu ia telah menghasilkan lebih dari 50 judul novel dengan berbagai genre, termasuk anak-anak, keluarga, romansa, sufisme, aksi, fiksi ilmiah, sosial, ekonomi, politik, sejarah, dan biografi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian bukunya. Buku Bumi merupakan karya pertama pada tahun 2014. Masuk ke book covernya, buku Bumi karya Tere Lee ini memiliki desain visual yang sederhana namun penuh makna, yang mencerminkan esensi cerita secara keseluruhan. Elemen-elemen visual seperti 2 ekor kucing yang saling berhadapan di bagian bawah dapat dimaknai sebagai simbol keseimbangan antara sifat positif dan negatif dalam kehidupan. Desain ini juga didominasi oleh pola lingkaran yang memiliki arti mendalam sebagai perlindungan, batasan, dan pertahanan. Mencerminkan tema cerita yang berhubungan dengan keamanan dan eksplorasi dunia baru. Selain itu, terdapat ilustrasi monitor yang melambangkan sistem teknologi dan berkaitan dengan cerita perkembangan ilmu pengetahuan. Simbol mata angin yang ada pada cover menggambarkan arah dan petualangan yang menjadi inti dari cerita, sedangkan elemen huruf yang digunakan dalam judul memberikan kesan kewibawaan, tanggung jawab, serta sikap yang penuh hormat. Tidak hanya itu, pita nama yang terdapat dalam desain dapat diinterpretasikan sebagai penghargaan terhadap pencapaian. Sementara bulan sabit melambangkan suatu yang dihargai dan disucikan, menambah kesan misteri dan keagungan dalam cerita. Ilustrasi pemukiman pada cover melambangkan perlindungan dan kehidupan komunitas. Sedangkan elemen beruang, logo, dan garis-garis yang terdapat di dalamnya mencerminkan identitas serta fondasi dari sebuah perusahaan atau kelompok dalam cerita. Secara keseluruhan, desain sederhana namun penuh makna ini membuat book cover Bumi mudah dikenali dan diingat oleh pembaca, menciptakan daya tarik visual yang kuat sekaligus mempresentasikan tema cerita yang kompleks. Nah, sekarang masuk ke cerita. Novel Bumi ini bercerita tentang seorang gadis berusia 15 tahun bernama Raib yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menghilang hanya dengan menutup wajahnya dengan telapak tangan. Kemampuan ini ia miliki sejak usia 2 tahun, namun ia merahasiakannya dari semua orang, termasuk orang tuanya. Raib memiliki 2 sahabat, Sally dan Ali, yang tanpa diduga menjadi teman petualangannya. Petualangan mereka saat Raib dan Ali dihukum oleh guru matematika mereka, yaitu Miss Helena atau yang disebut Raib Miss Keriting. Saat mencoba menghilang, Raib bertemu dengan sosok misterius yang memanggilnya gadis kecil. Kejadian aneh terus berlanjut seperti hilangnya kucingnya si Raib, yaitu si hitam, dan bermunculannya bayangan laki-laki kurus keriting dalam cermin yang menugaskan Raib untuk menghilangkan sebuah novel. Seiring berjalannya waktu, Raib dan Sally menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan luar biasa.
Raib bisa menghilang sementara Sally mampu menyerap listrik. Bersama Ali, mereka tanpa sengaja berpindah ke dunia lain melalui buku PR MTK Raib dan mendapati diri mereka berada di klan bulan. Di sana, mereka menemukan bahwa klan bumi, bulan, matahari, dan bintang pernah hidup damai sebelum terjadi kudeta oleh si tanpa mahkota, Tamus, musuh utama mereka. Berusaha memanfaatkan Raib untuk membebaskan si tanpa mahkota dan buku kematian. Dalam pertarungan sengit, Ali mengejutkan semua orang dengan berubah menjadi beruang besar dan berhasil mengalahkan Tamus. Akhir dari petualangan mereka penuh dengan kejutan dan ketegangan, membawa pembaca ke dunia penuh misteri dan petualangan yang seru. Bagaimana kelanjutan nasib mereka? Apakah mereka dapat kembali ke klan bumi? Jadi itulah singkat cerita dari buku bumi ini. Kelebihan dari buku bumi ini, Terelie dikenal sebagai penulis yang menghadirkan pesan moral inspiratif dalam karyanya, termasuk dalam buku novel bumi ini. Tidak sekedar menyajikan cerita petualangan yang menarik, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai kehidupan yang memberikan pemikiran mendalam bagi pembaca melalui kisah yang penuh dengan makna. Pembaca dapat memahami arti persahabatan, keberanian, dan pengorbanan. Selain itu, kekuatan utama dari buku bumi terletak pada karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Terelie mampu menciptakan tokoh-tokoh dengan latar belakang emosional dan perkembangan yang realistis. Tokoh utama Raib, Sally, dan Ali memiliki kepribadian yang unik dan berkembang seiring berjalannya cerita. Hal ini membuat pembaca merasa terhubung secara emosional dengan mereka dan ikut merasakan perjuangan serta petualangan yang mereka jalani. Keunggulan lain dari buku bumi adalah dunia fantasi yang dibangun dengan sangat menarik. Terelie berhasil menciptakan semesta yang kaya akan detail dan imajinasi yang kuat, sehingga membuat pembaca seolah-olah ikut terlibat dalam dunia yang diceritakan. Alur cerita yang penuh kejutan dan petualangan yang seru membuat novel ini sangat menghibur dan cocok bagi pembaca yang menyukai genre fantasi dan petualangan. Kekurangan dari buku ini, meskipun memiliki banyak keunggulan, beberapa pembaca juga menemukan, termasuk saya, kelemahan dalam buku ini. Salah satu kritik yang sering muncul, penggunaan elemen-elemen klise dalam plot ceritanya. Beberapa bagian cerita terasa familiar atau mudah ditebak bagi pembaca yang sudah sering membaca novel dengan tema serupa. Hal ini dapat mengurangi tingkat kejutan bagi sebagian pembaca yang mengharapkan alur yang tidak terduga. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan oleh Terelie dalam buku bumi ini terkadang dianggap sedikit berat bagi pembaca muda atau mereka yang lebih menyukai narasi yang ringan. Pilihan kata yang syarat makna dan reflektif mungkin menjadi tantangan bagi mereka yang baru mengenal dunia literasi fantasi. Kelemahan lainnya adalah panjangnya cerita dalam buku ini. Novel bumi memiliki jumlah halaman yang cukup banyak, yaitu 434, yang mungkin menjadi tantangan bagi pembaca dengan keterbatasan waktu. Bagi mereka yang lebih menyukai novel yang lebih ringkas dan langsung ke inti cerita, ketebalan buku ini mungkin bisa jadi hambatan dalam menikmati kisah yang disajikan. Namun bagi pembaca yang menyukai eksplorasi, cerita yang lebih mendalam dan detail, panjangnya cerita ini justru memiliki daya tarik sendiri. Sekian review saya dari buku bumi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Atta Fari Arkana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.